Saudara, mendekati cuti bersama Lebaran, jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat juga terus meningkat. Meski begitu, arus lalu lintas meninggalkan Jakarta relatif lancar. Jasa Marga mencatat dalam 3 jam sejak pukul 6 pagi sebanyak 12.000 lebih kendaraan keluar Jakarta via gerbang tol Cikampek Utama. Jalan tol dilintasi mayoritas kendaraan pribadi menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Antrean di setiap gardu tol terpantau masih normal. Kondisi arus mudik di tol Cikampek Utama Cikatama siang ini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dari sana. Tifal, kondisi siang hari ini bagaimana? Di tol-tol lain sudah padat, di sana gimana? Malah kebalikannya, beberapa kali saya melihat lalu lintas untuk menuju gerbang tol Cikampek Utama yang mengarah menuju Jawa Tengah, Jawa Timur via jalur tol Cikampek Palimanan atau Cipali. Ini beberapa saat cenderung lengang yang saya lihat. Tapi untuk pantauannya saat ini secara umum yang saya pantau dari pagi hari hingga siang hari ini bisa dikatakan relatif lancar. Visual dari udara juga menunjukkan arah kendaraan yang menuju dari Jakarta begitu ya, akan meninggalkan kawasan ibu kota menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur juga relatif lancar. Belum terlihat atau belum ada laporan sendatan lalu lintas ataupun kemacetan berarti baik itu di jalur tol Jakarta Cikampek, tol Muhammad bin Zaid atau MBZ, jalan layang tol Jakarta Cikampek, maupun juga di sejumlah rest area sepanjang 70 km dari titik kilometer 0 hingga gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 70 ini. Dan yang saya juga pantau sejauh ini untuk volume kendaraan ataupun jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta ini sudah mendekati jumlah kendaraan di hari kemarin, polanya di tanggal 15 April 2023. Untuk saat ini hingga pukul setengah 12 siang, jumlah kendaraan yang menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 14.000 lebih kendaraan. Kemarin di periode pukul 6 pagi hingga pukul setengah 1 siang ada 16.000 lebih unit kendaraan yang meninggalkan Jakarta melewati gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat ini. Angka ini sudah mulai mendekati ya, tinggal kita lihat lagi pergerakannya untuk 1 jam ke depan apakah akan sama polanya seperti kemarin atau justru akan melebihi jumlah kendaraan yang tercatat pada hari kemarin di hari Sabtu 15 April 2023. Kita perlu paham juga bahwa tampaknya pemudik ini mencoba memanfaatkan momentum akhir pekan untuk mudik ke kampung halaman, pulang kampung menuju tempat masing-masing begitu ya, menikmati momen Idul Fitri nantinya di tanggal 1 Syawal 1443 Hijriyah, sehingga dalam beberapa saat kami juga kalau membandingkan dalam rentang 3 hari ke belakang ini, pola yang justru lebih tinggi volume kendaraannya terjadi pada akhir pekan ini di hari Sabtu. Dan hari Minggu ini masih akan kita lihat polanya pada malam nanti. Tapi kita juga perlu mencermati lagi untuk beberapa jam ke depan dari pukul setengah 1 siang hingga pukul setengah 9 malam. Karena trennya kalau kita rujuk lagi perbandingannya dengan data kemarin, kecenderungannya malah turun. Ini yang kita akan lihat lagi dinamikanya di lapangan. Sementara untuk antrean di gardu tol, setiap gardu tol yang akan menuju ke jalur tol Cipali, kami masih melihat belum ada tumpukan antrean kendaraan berarti, semuanya masih berjalan lancar. Walaupun kemudian beberapa saat sempat terpantau ada sendatan sedikit begitu ya, atau beberapa saat, namun semuanya kembali lancar dan terlihat untuk keadaannya sekarang kondisi masih terpantau normal. Setidaknya untuk saat ini dari otoritas kepolisian maupun juga Jasa Marga masih akan tetap menyiagakan personel dan skema rekayasa lalu lintas apabila kepadatan ini terjadi. Radi. Ya, tapi yang kita juga harus waspadai, sulit sekali untuk memprediksi volume kendaraan ini bisa tiba-tiba melonjak tajam begitu. Anda katakan tadi mungkin saja kita harus cermati beberapa jam ke depan, mungkin di malam hari nanti puncaknya bisa terjadi kepadatan kendaraan yang tiba-tiba sangat tinggi. Nah, jika itu terjadi, upaya dari pengelola jalan tol maupun juga kepolisian untuk rekayasa lalu lintas, apa saja polanya yang diterapkan? Untuk skema rekayasa lalu lintas yang jelas sudah diterangkan ya dalam surat keputusan bersama atau SKB 3 lembaga dari Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk skema one way atau satu arah, kemudian kontraflow atau lawan arus, serta ganjil genap yang tertuang di surat itu. Tapi ada langkah lain sebagai bentuk antisipasi kalau kepadatan itu terjadi. Terpantau pada pagi tadi sempat ada personel dari Polres Karawang
yang berada di kilometer 47 di titik akhir dari jalan layang tol MBZ, tol Jakarta Cikampek. Di sana sudah ada tim urai yang bersiaga di sana sifatnya selama 24 jam. Apabila terjadi kepadatan, tim urai ini nanti akan turun membantu melancarkan kembali arus lalu lintas yang terjadi di sana. Kita paham kalau kita belajar dari pengalaman mudik tahun 2022 lalu, salah satu titik simpul kemacetan ini terjadi di jalur turun tol layang MBZ dengan pertemuannya dengan jalur bawah tol Jakarta Cikampek. Ada titik temu, mungkin ada beberapa kendaraan coba untuk menuju lajur kanan jalur bawah, tapi ada yang memilih untuk tetap di lajur kiri, sehingga ini membuat ketersendatan lalu lintas tersendiri. Jadi kesediaan dari tim urai yang dibentuk oleh Polres Karawang setidaknya di titik temu jalur layang tol dan juga jalur bawah tol Jakarta Cikampek ini bisa menekan potensi kemacetan kalau sewaktu-waktu kepadatan terjadi. Hal lainnya juga yang menjadi kesiagaan dari pihak Jasa Marga adalah pengawalan di setiap rest area di sepanjang jalur tol Trans Jawa, setidak-tidaknya untuk kawasan tol Jakarta Cikampek. Yang kita perhatikan juga tahun lalu rest area ini menjadi simpul kemacetan juga, banyak orang ataupun juga banyak pengguna tol yang beristirahat tapi tidak memikirkan waktu istirahatnya, sehingga membuat antrean panjang bagi kendaraan yang akan masuk ke rest area dan mengekor hingga ke badan jalan tol. Sehingga nantinya dari pihak Jasa Marga tetap akan menyiagakan petugas khusus apabila kemudian terjadi kepadatan di salah satu titik rest area, maka rest area itu akan kemungkinan ditutup dan pengguna jalan tol akan dialihkan ke rest area berikutnya. Tapi sejauh ini yang kami pantau dari laporan pihak Jasa Marga, belum ada ketersendatan berarti untuk jalan tol Jakarta Cikampek dari kilometer 0 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Radi. Kondisi agak berbeda di Cikampek Utama, berbeda dengan tol Palimanan tadi dan juga tol Cisumdawu. Di sana masih lengang di Cikatama. Dan ini juga harus terus dipantau jika memang lonjakan tiba-tiba terjadi. Terima kasih Tifal Sosial melaporkan dari jalur tol Cikampek Utama dalam Mudik Asyik 2023.